Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuz Syahlayumna dengan NIM E11012111020. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi dengan singkat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah teori komunikasi. Langsung saja kita ke teori yang pertama. Teori yang pertama yaitu teori Lasswell. Teori ini digagas oleh Harold Lasswell pada tahun 1948 dan masih diterapkan hingga saat ini. Model tersebut berbunyi who says what, in which channel, and with what effect, yang berarti siapa mengatakan apa, melalui media apa, dan bagaimanakah efeknya. Yang kedua yaitu teori atribusi. Teori ini diciptakan oleh Fritz Heider. Teori ini menjelaskan mengenai bagaimana orang menebak penyebab dari tingkah laku orang lain. Yang ketiga, yaitu teori penilaian sosial. Teori ini dikemukakan oleh Muzaffer Sherif pada tahun 1961. Teori ini memperkirakan bagaimana penilaian seseorang terhadap suatu pesan dapat mempengaruhi kepercayaan yang dimiliki orang tersebut. Yang keempat, yaitu teori tindakan beralasan. Teori ini dikembangkan dari teori nilai harapan dan menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan sesuatu dipengaruhi oleh sikapnya terhadap tindakan tersebut dan bagaimana orang lain akan menilai tindakannya tersebut. Yang kelima yaitu teori interaksi simbolis. Teori ini digagas oleh George Herbert Mead. Teori ini memfokuskan pada bagaimana makna dibangun dari proses komunikasi dan didasarkan dari teori behaviorisme. Yang keenam yaitu teori behaviorisme. Dikembangkan oleh John B. Watson, teori ini membahas mengenai keterkaitan stimulus dan responnya. Yang ketujuh yaitu teori konstruksi sosial emosi. Teori ini memfokuskan pada emosi sebagai sebuah sistem kepercayaan yang terdiri dari norma sosial dan aturan mengenai bagaimana mengatur perasaan. Yang kedelapan yaitu teori pandangan. Disebut juga dengan teori sikap atau standpoint. Teori ini memfokuskan pada pengaruh kondisi hidup seseorang terhadap pandangannya terhadap masyarakat sekitarnya. Teori ini dikemukakan oleh J.T. Wood. Berikutnya yaitu teori konstruksi identitas. Menurut teori ini, kita mendapatkan sebagian besar identitas dari konstruksi yang ditawarkan dari berbagai kelompok sosial. Dan berikutnya yaitu teori uses dan gratifications. Teori ini dikemukakan oleh Blamore and Coutts pada tahun 1974. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat berperan penting dalam memilih media yang akan digunakannya. Berikutnya yaitu teori humanisme. Teori ini dikembangkan oleh McNeill. Teori ini menekankan pentingnya pengawasan dan tanggung jawab pada peserta didik. Berikutnya yaitu teori konstruktivisme. Teori ini dikembangkan oleh J.C. Delia. Dalam teori ini dijelaskan bahwa seseorang menginterpretasi dan berperilaku sesuai dengan kategori-kategori konsep yang ada dalam pikirannya. Berikutnya yaitu teori logika pesan. Teori ini dibangun oleh Barbara O'Keeffe dan merupakan perluasan dari teori konstruktivisme. Menurutnya, ada 3 logika dalam merancang pesan, yaitu logika ekspresif, konvensional, dan retorika. Dalam logika ekspresif, komunikasi berjalan sebagai metode untuk berekspresi dan menyatakan pikiran dan perasaan. Logika konvensional memandang komunikasi sebagai sebuah alat berekspresi dengan sejumlah aturan-aturan yang diterima. Sedangkan menurut logika retorika, komunikasi merupakan sebuah alat negosiasi untuk mengubah suatu peraturan. Berikutnya yaitu teori jarum hipodermik. Teori ini menjelaskan bahwa media massa mempunyai peran yang sangat besar dalam mempengaruhi audiens, sehingga audiens dianggap seperti tidak mempunyai kekuatan apa-apa di bawah pengaruh media massa. Berikutnya yaitu teori inokulasi. Teori ini disampaikan oleh McGuire pada tahun 1960-an. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang dapat mempertahankan sikap aslinya walaupun ia dipersuasi sedemikian rupa. Berikutnya yaitu teori standpoint. Teori ini memfokuskan pada bagaimana kondisi hidup seseorang dapat mempengaruhi bagaimana ia memahami dan membangun pandangan tentang lingkungan sekitarnya. Berikutnya yaitu teori spiral of silence atau spiral keheningan. Dalam teori ini, apabila pendapat pribadi seseorang bertentangan dengan pendapat masyarakat umum, ia akan cenderung menyembunyikan pendapatnya. Berikutnya yaitu teori struktural fungsional.
Teori ini menjelaskan bahwa setiap tatanan pada masyarakat mempunyai peran tertentu dalam masyarakat. Teori ini dicetuskan oleh Emil Durkheim, Auguste Comte, dan Herbert Spencer dan menjadi salah satu teori populer dalam ilmu sosial. Berikutnya yaitu teori analisis transaksional. Teori ini dikembangkan oleh Eric Berne pada tahun 1960. Inti dari teori ini adalah analisis dari suatu proses komunikasi sehingga isi dan bentuk pesan dapat diketahui. Berikutnya yaitu teori classical conditioning. Dikemukakan oleh Pavlov dan Watson. Dalam teori ini, proses pembelajaran terjadi ketika seseorang berlatih melakukan sesuatu secara terus-menerus. Berikutnya yaitu teori norma dan budaya. Teori ini menyatakan bahwa media dapat mempengaruhi, memperkuat, atau menciptakan norma dan budaya baru dalam masyarakat. Berikutnya yaitu teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat akan menganggap penting media massa apabila media massa memenuhi kebutuhan informasi mereka. Berikutnya yaitu teori kultivasi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa apabila seseorang melihat suatu jenis konten tertentu dalam media secara terus-menerus, maka mereka akan membentuk pandangan tertentu terhadap realitasnya. Berikutnya yaitu teori sibernetik. Teori ini dicanangkan oleh Wiener dan merupakan sistem kendali yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antara sistem itu sendiri. Teori ini seringkali diterapkan pada pelajar agar timbul hasil yang diinginkan. Yang terakhir yaitu teori agenda setting. Teori ini menyatakan bahwa apabila media menonjolkan suatu topik tertentu, maka masyarakat akan menganggap topik tersebut sebagai topik yang penting. Teori ini digagas oleh Shaw dan McCombs pada tahun 1972. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.